Pulang setelah bekerja saat larut malam mungkin terkesan agak seram jika harus melakukan perjalanan sendiri dan melewati beberapa tempat yang mungkin dikenal agak angker atau pernah terjadi suatu peristiwa di tempat itu. Hal ini terjadi pada Sandi saat ia harus pulang larut malam. Mari kita dengarkan kisah dari Sandi. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Gelap malam menjadi sahabat sehari-hari selama 2 bulan kebelakang bagi Sandi. Maklum, ia sedang mengebut beberapa proyek di kantornya yang mengharuskan ia pulang agak malam dari bulan-bulan sebelumnya. Kantornya berjarak sekitar 20 km dari rumahnya. Hari itu seperti biasanya bagi Sandi. Namun hari itu ia harus pulang larut malam karena ia menunggu redanya hujan deras yang terus mengguyur di daerah kantornya berada. Ia malas menyetir mobil saat hujan deras, apalagi sendirian. Hujan pun reda tepat pada pukul 12 malam. Akhirnya, ia pun pamit untuk pulang pada Pak Burhan, salah satu satpam di kantor tempat Sandi bekerja, yang kebetulan sedang berjaga malam bersama kedua rekannya. Sandi pun lantas bergegas ke parkiran tempat mobilnya berada. Lantas ia segera memacu mobilnya mengarah ke rumahnya. Biasanya jarak tempuh dari kantor ke rumahnya memakan waktu selama 30 menit. Namun saat itu, entah kenapa ia sengaja memacu kendaraannya dengan kecepatan yang lambat. Jalanan pun nampak sangat sepi. Hanya ada beberapa saja kendaraan besar yang melintasi jalan itu. Suasana pun sangat hening. Di depan matanya sudah terlihat sebuah jembatan yang agak panjang dan sepi. Saat hendak melintasi jembatan itu, Sandi mendadak merasa merinding karena saat itu benar-benar sepi. Dan ia tahu beberapa kisah mistis di jembatan itu. Sehingga ia memacu kendaraannya agak cepat saat melintasi jembatan itu. Selepas itu ia merasa lega karena telah melintasi jembatan yang terkenal angker itu seorang diri, hanya dengan mengandalkan penerangan dari lampu mobilnya. Setelah itu ia menurunkan lagi laju kendaraannya hingga ia memasuki jalan yang gelap tanpa penerangan jalan satupun dan hanya terdapat hutan di kanan dan kiri jalan itu. Disinilah ia terkejut karena ia menghantam sebuah lubang jalan yang agak dalam dan besar. Tiba-tiba mobilnya melambat dan mesin mobil pun mati mendadak. Ia sempat panik karena tidak ada siapapun di sana. Ia pun mencoba untuk menghidupkan kembali mesin mobilnya dan beruntung mobilnya hidup kembali. Karena panik, ia pun langsung menancap gas dengan maksud agar cepat sampai ke rumahnya.
Namun sial, ia kembali menghantam lubang jalan dan mesin mobilnya mati kembali. Ia mencoba menghidupkan mesin mobilnya kembali, namun kali ini mesin mobilnya tak mau hidup kembali. Keringat dingin pun mulai membasahi dahinya karena panik. Ia mencoba menghidupkan mesin mobilnya berulang kali. Namun kali ini sangat sulit bagi Sandi untuk menghidupkan kembali mesin mobilnya. Ia pun meraih handphone yang ia simpan di saku celananya dengan maksud ingin menghubungi bengkel langganannya untuk meminta bantuan. Tapi tiba-tiba mobilnya hidup dengan sendirinya. Ia merasa kaget dan heran kala itu. Namun ia langsung memanfaatkan hal itu untuk langsung melajukan mobilnya secepat yang ia bisa. Namun kali ini ia merasakan hal yang tak wajar. Tiba-tiba mobil yang ia bawa terasa sangat berat dan suara dari mesin mobilnya seolah-olah akan mati kembali. Dari kejauhan, Sandi melihat remang-remang lampu di pinggir jalan yang nampaknya seperti bengkel. Saat ia sudah mendekat, ternyata benar. Ia melihat sebuah bengkel dan langsung menepikan kendaraannya dengan maksud untuk meminta montir bengkel itu agar memastikan bahwa mesin mobilnya baik-baik saja. Jika tidak, ia khawatir untuk terus melanjutkan perjalanannya yang masih jauh. Saat ia sudah menepikan kendaraannya, terlihat seorang montir dengan pakaiannya terlihat sudah kotor dan seperti baru saja menyelesaikan sebuah pekerjaannya. Namun ia juga merasa heran karena masih ada bengkel yang masih buka di hari yang sudah larut itu. Ia pun lantas memanggil montir itu dari dalam mobilnya. Beberapa kali montir itu ia panggil, namun sang montir tidak membalas panggilan dari Sandi. Langsung saja Sandi pun turun dari mobilnya, karena siapa tahu montir itu tak mendengar panggilannya dari dalam. Walaupun Sandi sudah memanggilnya dengan suara yang keras. Ia datang ke hadapan montir itu dan ia kaget melihat wajah montir itu yang pucat dengan tatapan matanya yang kosong. Ia pun mencoba memanggilnya dan langsung menanyakan apakah ia bisa melihat kondisi mesin mobilnya yang terasa tidak wajar. Tanpa sepatah kata apapun, sang montir itu berdiri dan mengambil beberapa peralatan. Montir itu juga langsung melihat kondisi mesin mobil Sandi. Tak hanya diam, Sandi pun mengikuti montir itu menuju mobilnya. Terlihat montir itu sedang melihat-lihat satu demi satu bagian dari mesin mobil Sandi. Sandi pun bertanya apa yang kiranya menjadi masalah pada mesin mobilnya. Namun sang montir tak menjawab pertanyaan Sandi. Ia pun lantas duduk di dekat pintu bengkel itu dan membiarkan sang montir melakukan pekerjaannya. Ternyata di dalam satu ruangan di bengkel itu ada beberapa orang yang nampaknya sedang duduk melingkar. Entah apa yang sedang mereka lakukan, pikir Sandi saat itu. Karena orang-orang itu hanya diam dan tak melakukan apapun. Pakaiannya pun sudah lusuh. Bahkan terlihat beberapa pakaian yang digunakan orang-orang itu sudah sobek dan basah. Ia pun melihat kembali ke arah montir itu. Terlihat montir itu masih melihat satu persatu bagian dari mesin mobilnya. Dan sepertinya ia belum menemukan sumber masalahnya. Ia pun menghampiri dan bertanya kembali apa yang menyebabkan mobilnya begitu berat saat ia kemudikan. Namun tetap sang montir sama sekali tidak menggubris pertanyaan yang dilontarkan Sandi. Saat itu Sandi merasa agak kesal
Ia pun lantas duduk kembali dan waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Jalanan sangat sepi sejak ia berhenti di sana. Tak ada satu kendaraan pun yang melintas. Lama-kelamaan hawa dingin yang menusuk pun mulai Sandi rasakan. Sedangkan montir itu masih saja melakukan hal yang sama dan tak kunjung menemukan sumber masalahnya. Orang-orang yang berada di dalam pun masih tetap diam dan tak mengeluarkan satu kata-kata apapun semenjak ia datang. Hawa pun mulai berbeda. Tak berapa lama terdengar sebuah suara truk yang seolah mendekat ke bengkel itu, diiringi dengan suara klaksonnya yang dibunyikan sangat panjang. Sandi heran dengan maksud supir truk itu. Suara truk itu semakin dekat, namun Sandi tak melihat di mana truk itu berada. Dan ia mendengar suara orang berteriak dan riuh. Namun ia tak menemukan dari mana sumbernya. Semerbak bau amis dan bau gosong pun Sandi cium dengan sepintas. Merasakan ada yang aneh, lantas Sandi pun berkata pada montir itu kalau ia akan menunggu pekerjaannya selesai di dalam mobilnya. Di dalam mobilnya Sandi terus mengamati hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Namun ia terus dibuat jengkel dengan montir yang terus melakukan gerakan yang sama dan berulang. Kemudian ia keluar mobilnya dan bertanya apakah montir itu bisa memperbaiki mobilnya atau tidak. Namun sang montir hanya memperlihatkan wajahnya yang pucat ke arah Sandi dan membuat Sandi ketakutan. Sandi pun lantas masuk kembali ke dalam mobilnya. Saat itu tiba-tiba bau amis dan gosong diiringi suara teriakan yang riuh terdengar kembali. Ia merasa aneh dengan hal yang terjadi di sekitarnya. Saat itu sebenarnya ia sudah merasa ketakutan. Ia pun lantas menghubungi salah satu temannya agar ia merasa ditemani. Fahri pun Sandi hubungi melalui sambungan teleponnya. Ia sempat berbincang dengan Fahri dari teleponnya dan menceritakan hal yang ia alami. Namun Fahri izin untuk menutup teleponnya karena Fahri sudah merasakan kantuk. Dengan berat hati, Sandi pun mengakhiri obrolannya dengan Fahri melalui sambungan telepon itu. Setelah itu ia mencium kembali bau amis itu. Namun kali ini bau itu semakin menyengat. Bahkan Sandi mengenali kalau bau amis ini adalah bau amis darah. Dan suara teriakan nyaring itu kembali terdengar sehingga ia merasa kalau ia sedang berada di dalam sebuah peristiwa yang besar. Ia pun lantas menutup matanya dengan maksud beristirahat sejenak. Dan tak lupa sebelum itu ia meminta sang montir untuk membangunkannya jika pekerjaannya sudah selesai. Akhirnya Sandi pun tertidur lelap. Ia bermimpi kalau mobilnya dihantam oleh sebuah truk besar dari belakang dengan keras dan menyebabkan mobilnya ringsek. Karena kaget, ia pun terbangun dari tidurnya. Saat ia membuka matanya, ia sangat terkejut karena hari sudah pagi. Waktu pun menunjukkan pukul 6. Ia tertidur di dalam mobilnya semalam suntuk. Di pagi hari yang belum ramai itu, seorang kakek dengan sepedanya menghampiri Sandi dan bertanya kenapa ia berhenti di sana. Sandi pun menjelaskan tentang peristiwa malam yang tadi ia alami. Setelah mendengar cerita dari Sandi, kakek itu terlihat heran dan kakek itu berkata kalau sejak 3 minggu yang lalu bengkel di sini sudah tidak ada. Sandi pun menoleh ke belakang dan benar tidak ada bengkel di sana. Dan tak seperti apa yang ia lihat saat malam tadi. Dan kakek itu juga berkata kalau bengkel itu dihantam truk sehingga menyebabkan orang-orang di bengkel itu tewas seketika. Kakek itu juga berkata kalau mobil Sandi berhenti tepat di atas aspal di mana waktu kejadian mayat-mayat korban itu dikumpulkan. Mendengar hal itu Sandi sangat terkejut.
dan si kakek menghimbau Sandi untuk segera melanjutkan perjalanannya. Mendengar hal itu, Sandi sangat terkejut dan si kakek menghimbau Sandi untuk segera melanjutkan perjalanannya. Lantas Sandi pun menyalakan kembali mesin mobilnya dan semuanya baik-baik saja. Tak ada yang aneh dengan mobilnya di pagi itu, tak seperti malam tadi. Lantas Sandi pun berpamitan dengan kakek itu dan segera pulang ke rumahnya. Setelah kejadian itu, Sandi pun sempat jatuh sakit selama beberapa hari. Itulah kisah Sandi yang mengalami kejadian mistis di tengah malam setelah pulang dari pekerjaannya. Terus dukung kami agar cerita-cerita mistis dapat tersaji untuk Anda.